kita mulai kultum ba'da zuhur kita, tapi saya di sini baru terbit matahari. Pak Rorom diam-diam ya, sudah terbang kemana? Iya, Bu. Nah, hari ini alhamdulillah kita punya, insya Allah ada 2 kultum. Yang pertama akan dibawakan oleh Pak Halim. Alhamdulillah Pak Halim sudah hadir, dan saya lihat sudah ada 18 yang mengikuti acara kali ini. Mudah-mudahan makin banyak yang bergabung. Kemudian yang kedua mungkin akan saya tambahkan sedikit materi. Nah, maka dari itu silakan Pak Halim, waktu dan kesempatannya saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengaran ya? Dengar, Pak. Dengaran, Pak. Dengaran, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu, jamaah Masjid Al-Falah, kultum online ini, saya kira ini kesempatan yang cukup bagus. Kita bertemu di bulan suci Ramadan. Berdoa, mari kita berdoa. Semoga segala aktivitas kita ini mendapatkan rahmat, ridha Allah, serta berharap segala kegiatan kita, aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Sebagai hamba Allah Ta'ala, kita diwajibkan melaksanakan tugas pokok kita, yaitu beribadah kepada Allah. Dalam segala kehidupan, dalam segala aktivitas kita, kegiatan kita, langkah kita di muka bumi ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ya, ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada. Ini barangkali sebagai kaidah pokok ya, tugas utama kita. Kemudian juga di surat Bayyinah ayat ke-5, surat ke-98 juga Allah menegaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Tidaklah kita semua ini diperintahkan kecuali kepada Allah. Tentu dengan memurnikan ketaatan kita kepadanya dalam menjalankan agama Islam yang lurus ini. Bapak Ibu sekalian, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, kita senantiasa dituntut mendapatkan kecintaan atau ridho ya dari Allah Sang Maha Khalik. Sebagaimana kaidah dari para ulama dahulu.
sebuah kaidah yang cukup indah ya. Seringkali kalau di kampung itu disebutkan al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwali wal af'ali az-zahirati wal baniya wal batinati. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang agar kita dicintai oleh Allah, agar kita diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang tanpa az-zariyati wal batinati maupun yang tersembunyi. Jadi kita berupaya agar segala aktivitas kita itu dalam rangka melaksanakan tugas sebagai makhluk yang diciptakan tadi, harapannya adalah kita mendapatkan ridho, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah itu adalah seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita, pekerjaan kita. Kata tadi kaidahnya likulli, sampai dengan seluruh itu melahirkan kecintaan Allah, keriduan Allah. Berat memang, tapi kurang lebih itu kaidahnya yang agar bukan hanya sholat gitu ya, ibadah itu artinya seluruh aktivitas kita itu sehingga yang kita lakukan sehingga dicintai oleh Allah itu adalah ibadah. Baik itu tadi ucapan maupun perbuatan. Baik itu yang batin, yang ada dalam hati, dalam niat, maupun yang tohir tadi, maupun yang tampak. Jadi senada dengan itu, maka tentunya kita berniat dalam kehidupan kita sehari-hari ini, yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi ibadah. Kita melakukan pekerjaan, ya tentu dengan aturan yang berlaku, mudah-mudahan itu menjadi ibadah. Kita di rumah melaksanakan tugas sebagai kepala rumah tangga, ibu sebagai ibu rumah tangga, karena di sini adalah ini ya, itu juga kalau niat karena Allah merupakan ibadah. Bertetangga itu juga merupakan ibadah. Bahkan barangkali dengan niat kita di saat pandemi ini ya, jadi ini juga kita niat melaksanakan anjuran pemerintah 5M. 5M itu apa ya? Memakai masker, cuci tangan, menjaga kerumunan, barangkali niat itu agar segera wabah ini hilang dan kita bisa melaksanakan ibadah, niat kita, mudah-mudahan itu menjadi juga ibadah. Dan insya Allah kalau niatnya itu karena Allah, ya mudah-mudahan Allah menerima ini. Amin. Ada sebuah pedoman ya, pedoman hadis. Mungkin gini, jadi ada ulama namanya Imam Abu Daud ya. Beliau itu cukup besar jasanya.
ini sih dari membaca gitu ya, bahwa walaupun bukan, jadi Imam Abu Daud itu tahun 200 hidup itu tahun 202-an, 202 sampai 270-an Hijriah, bukan Masehi, Hijriah. Melihat bahwa pada saat itu Islam sudah tersebar di seluruh muka bumi, barangkali sudah nyampe ke wilayah Indonesia 200 Masehi, berarti ditambah 600, 800-an ya. 673 ya. Dan Imam Abu Daud itu melihat bahwa ada diantaranya hadis yang memang murni dan kemudian ada hadis yang sudah disisipi barangkali. Dan Imam Abu Daud tergerak untuk melakukan penelitian, mengumpulkan sekitar 5.000 hadis, dan beliau melakukan effort yang cukup besar dengan melakukan perjalanan untuk mengumpulkan hadis itu dan mengembangkan metodologinya juga. Ini barangkali saya tidak cuma membaca sejarahnya, kemudian dari 5.000 hadis tersebut dikerucutkan barangkali ada 4.800 hadis, dan ini dikumpulkan dalam buku namanya Sunan Abu Daud, buku itu. Jadi Sunan Abu Daud ini cukup populer sebenarnya di kalangan barangkali para intelektual ya, para umat Islam di dunia ya. Karena itu merupakan karya yang keinginannya Imam Abu Daud itu adalah hadis yang memang murni seperti itu, tanpa ada sisipan-sisipan. Saya tidak ingin menceritakan dari 500 menjadi 4.800 hadis ataupun kitab Sunan Abu Daud itu, tetapi diantaranya dari Imam Abu Daud itu menyampaikan dari hasil pengumpulan penelitian hadis-hadis itu, mengkategorikan sebenarnya bahwa agar mendapatkan ridha Allah sebenarnya diperlukan 3 klaster sebenarnya hadis. Sebenarnya sebelah sini yang ingin saya sampaikan. Jadi ada 4 klaster hadis yang memudahkan kita, memandu kita, memedomani kita untuk agar dicintai oleh Allah. 4 klaster itu adalah bagaimana kita, jadi ini panduan barangkali ya, bagaimana kita beribadah, berinteraksi dengan Allah. Barangkali nanti hadis-hadis yang sesuai klaster 1 itu adalah memulai dengan niat kepada Allah. Kemudian klaster kedua adalah bagaimana hubungan kita dengan diri kita. Hadis-hadisnya itu yang sesuai adalah kita tidak menyia-nyiakan waktu. Ketiga adalah bagaimana kita berinteraksi dengan saudara kita. Hadisnya barangkali kita mencintai, ridho dengan saudara-saudara kita. Kurang lebih itu gambarannya. Terus kemudian bagaimana, yang keempat itu adalah bagaimana kita dengan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi ini barangkali dari Wikipedia hal yang cukup dari intisari pengumpulan beliau, mengumpulkan hadis, hanya mendapatkan semacam tips gitu ya dari hadis itu 4 hal tadi itu. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian kita untuk memudahkan nanti mengkaji hadis. Namun barangkali tidak 4-4-nya saya ingin bagaimana tadi kecintaan Allah, hubungan kita dengan Allah, ingin melanjutkan tadi bagaimana kita tugas sebagai manusia yang
ditugaskan hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Mungkin bagian yang pertama saja nanti. Mungkin yang lain bisa mengulas gitu ya. Bagaimana kita dengan diri kita tadi menghargai waktu kita dengan tetangga sehingga kita beri cinta kepada tetangga, bagaimana kita dengan pekerjaan kita. Nah, tentang niat tadi bagaimana kita berhubungan dengan Allah, Imam Abu Daud menyampaikan bahwa caranya adalah dengan meluruskan niat kepada Allah. Itu barangkali kaidahnya gitu ya. Sebagaimana ini barangkali ada Imam Abu Daud menyampaikan dari Umar bin Khattab, terus kemudian dari Muslim, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imrati yankihuha fa hijratuhu ila ma jahara ilaihi. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah ingin mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang diniatkan. Jadi ini barangkali juga clue bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Jadi tergantung dari niatnya. Bahkan terkait dengan niat ini Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihinnya itu mengungkap ada topik khusus, ada bab khusus terkait dengan ikhlas dan menghadirkan dalam niat. Jadi mengupas tentang niat itu agar supaya hadir di dalam niat. Jadi al-ikhlas wa ihdor niat. Jadi sangat penting niat ya. Jadi tadi kita agar supaya tidak sia-sia dalam ibadah sangat tergantung kepada niat. Contoh, karena semua pekerjaan kan kita itu pasti ada niatnya. Barangkali yang tidak ada niatnya kalau kita lagi tidur kali ya, ada ngigau misalnya seperti itu, barangkali tidak ada niat ya. Tapi semua kehidupan kita kan ada aktivitas kita itu ada niatnya. Dan niat itu seperti yang tadi menentukan kualitasnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi nasib ibadah kita sangat tergantung kepada niat. Artinya diterima atau tidaknya amalan itu tergantung kepada niat. Jadi pekerjaannya bisa sama, tapi kalau niatnya berbeda, tentu kemudian hasilnya akan berbeda. Contoh misalnya, kita hadir di sini, mungkin tiap orang semuanya sama-sama di depan laptop, di depan komputer, aktivitasnya, tapi mungkin niatnya berbeda-beda. Ada yang niat mungkin karena mendapat undangan gitu ya, sudah dijadwal mau nggak mau gitu. Tapi juga mungkin barangkali memang karena ingin silaturahim gitu ya. Jadi atau mungkin kalau biasanya kalau misalnya sedang offline terus terang kadang menjadi semangat juga nih kita hadir kalau ada undangan di masjid itu, niat yang lain itu adalah wah ada konsumsi gitu. Jadi hasilnya itu sangat tergantung kepada hasil kegiatan kita tergantung kepada niat.
Jadi pekerjaannya sama, niatnya beda, maka hasilnya tentu akan berbeda. Hal yang lain juga dalam hal memberi, misalnya saya contohkan juga adalah memberi kepada fakir miskin maupun duafa. Begitu ditanya kenapa memberi, misalnya nih ada kemudian menjawab malu saya kepada perintah Allah, firman Allah di dalam surat Al-Ma'un misalnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, orang yang menghardik tidak orang anak yatim. Jadi dasarnya adalah menghargai atau belas kasihan atau memberi kepada anak yatim, orang-orang miskin, karena memang ada dasarnya, ada firman-Nya. Ingin mengamalkan itu malu, gitu ya. Sudah sering mendengar itu. Nah, motivasi dengan dasar agama barangkali itu yang kegiatan yang tadi yang kita lakukan disebut dengan barangkali itu yang disebut dengan sodako. Memberi juga kalau suami kepada istri itu disebut dengan nafkah, sama, tapi barangkali kriterianya beda. Karena niatnya barangkali kalau yang tadi karena suami kepada istri ini kewajiban nih, itu kategorinya nafkah. Tetapi ada juga yang memberi karena niat yang lain, misalnya nih, walaupun ini gambaran, walaupun di kita sudah niat karena proyek misalnya supaya lancar, itu kegiatannya sudah disebut dengan sogok ya, nyuap atau liswah. Jadi berbeda ya, kerjaannya sama memberi, tetapi niatnya berbeda, tentu hasilnya akan berbeda. Bapak Ibu sekalian, jadi amal sama, niat berbeda, hasilnya tentu akan berbeda. Maka Nabi memberi panduan, tadi kelanjutannya, wa man kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang pekerjaan atau hijrahnya karena ingin mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan mendapatkan ridho daripada Allah dan Rasulnya. Jadi ini barangkali panduan clue ya, jadi clue dari Rasulullah. Hadis kalau tadi kan dari ya, hadis terkait dengan dari niat. Jadi niatkan kita memang karena Allah. Jadi kalimat atau hadis tadi itu sebagai jaminan ya, untuk jaminan kita untuk saling mengingatkan, untuk meluruskan niat karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita sebagai orang beriman meyakini, yakinlah ya, kita sebagai orang iman bahwa alam ini Allah adalah pemilik segala-galanya. Bumi ini adalah milik Allah. Langit, jagat raya ini adalah milik Allah, sangat kaya. Niatkan, luruskan niat kepada Allah. Dan insya Allah dengan meluruskan niat kita, dunia dan akhirat itu kita akan dapatkan. Sebagai penutup, saya ingin mensitasi surat Al-Isra. Mangkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang dunia, maka kami segerakan baginya di dunia itu, dan apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam, ia akan memasukinya dalam keadaan tercerai dan terusir. Jadi kalau niatnya karena kehidupan dunia, Allah akan beri. Tapi
tidak sebagai orang yang diridhoi. Ayat selanjutnya, waman aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Jadi kalau Allah sudah menjanjikan, jadi kalau memang kita menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha menuju ke arah situ, insya Allah akan memberikannya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kembali bahwa Allah yang memiliki dunia ini dan akhirat, maka jika kita meluruskan niat untuk Allah dan Rasul-Nya, maka kita akan mendapatkan dunia dan akhirat. Semoga Allah memberi kekuatan kita kepada diri kita agar mampu meluruskan niat totalitas dalam aktivitas kita karena Allah dan Rasul-Nya. Demikian Bapak Ibu sekalian, aku li qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu Pak Halim. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa kalau dirangkum sedikit ya, memang niat itu adalah kunci dari semua amal kita, dan tadi Pak Halim sudah menyebutkan ada beberapa tips saya izin bentar ya. Iya, monggo Pak, silakan Pak. Nah, bagaimana ini Bapak Ibu jamaah? Waktu sudah jam 13.00 WIB. Barangkali ada yang ada agenda, mau silakan kalau perlu undur diri. Saya ada beberapa materi yang saya siapkan, ya bukan materi khusus, akan tetapi mungkin kelanjutan dari apa yang Pak Halim tadi sampaikan, bahwa niat itu penting dan ruh dari ibadah kita harus pahami betul-betul. Mungkin saya akan menambahkan merujuk beberapa ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat yang berikutnya, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. Faman kana tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Wa an tasummu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, dua ayat dari surat Al-Baqarah ini menjadi salah satu dasar yang fundamental terkait dengan ibadah saum dalam bulan Ramadan. Dan kalau kita mungkin ditanya bagaimana sebenarnya sejarah, dalam surat ini disebutkan bahwa yang namanya saum Ramadan itu diwajibkan seperti umat-umat terdahulu. Nah, kalau kita lihat ibadah puasa saum itu sudah dilaksanakan orang-orang terdahulu. Bahkan misalkan kalau umat Yahudi Bani Israel itu meyakini katanya ya bahwa tanggal 10 Muharram pada hari Asyura itu Nabi Musa dan Bani Israel itu diselamatkan dari kejaran tentara Fir'aun, dan maka dari itu mereka menganggap itu hari yang istimewa dan berpuasa pada hari tersebut. Tata caranya sedikit berbeda. Puasa dari petang hingga petang lagi
24 jam begitu ya. Nah, kemudian umat Nasrani itu juga memiliki tata cara yang berbeda. Nah, diriwayatkan bahwa sebelum puasa Ramadan itu diwajibkan bagi umat Muslim, Rasulullah pun mengamalkan puasa Asyura. Tapi setelah ada perintah untuk melakukan puasa Ramadan, kira-kira pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah, maka puasa Asyura itu menjadi puasa pada tanggal 10 Muharram itu menjadi yang sifatnya sunnah. Jadi yang mau puasa silakan, yang tidak puasa ya silakan. Sementara untuk puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi kita. Dan tentunya ada keistimewaan. Puasa Ramadan itu menjadi masa-masa buat kita mengendalikan hawa nafsu, sehingga dalam hadis yang lain disebutkan bahwa puasa itu adalah perisai. Perisai hawa nafsu kita, perisai dari api neraka dan sebagainya. Nah, kemudian dari ayat yang berikutnya ditambah dengan ayat yang lain itu kan kalau seandainya puasa Ramadan itu dilakukan pada waktu atau hari-hari yang sudah ditentukan, bisa jadi 29 hari, bisa jadi 30 hari, tergantung pada kondisi astronomis ya, kondisi bulan saat itu. Nah, kalau seandainya sedang melakukan safar, perjalanan, atau sedang sakit dan sebagainya, itu ada rukhsah, ada keringanan yang bahkan ya dinyatakan secara jelas dalam Al-Quran bahwa Allah menghendaki kemudahan atas umatnya, bukan menghendaki kesulitan. Nah, akan tetapi tetap bahwa puasa ini adalah wajib. Nah, dalam konteks pandemi, kemudian kita mungkin Bapak Ibu sekalian awal atau akhir bulan April atau awal bulan Maret akan menerima vaksin yang kedua. Nah, apakah kita perlu menggantinya? Ada yang memberikan fatwa begitu ya. Kalau vaksin tidak akan membatalkan puasa. Meskipun kita menerima masukan sesuatu begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya ayat tentang puasa itu agak berurutan gitu ya, dari Al-Baqarah 183 sampai dengan ayat 187 itu semuanya membahas tentang bab puasa. Nah, akan tetapi yang sedikit istimewa adalah ayat 186 tidak secara eksplisit menyebutkan tentang saum, tapi di situ ada satu hal esensial yang perlu kita perhatikan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, bahwa kalau seandainya ada umat, ada hamba yang bertanya mengenai Allah, tentang Allah begitu ya, jawablah bahwa Allah itu dekat mengabulkan doa dan menjawab doa begitu ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jadi kalau seandainya kita berdoa, maka insya Allah akan dijawab, dikabulkan oleh Allah pada waktu yang tepat. Nah, mungkin kalau ditelusuri dipelajari dengan lebih detail ya, urutan ayat itu kan punya makna tertentu. Mungkin bisa jadi satu forum tersendiri untuk membahas bagaimana urutan tersebut. Tapi ada bisa jadi bahwa waktu Ramadan merupakan atau waktu ketika kita saum itu merupakan waktu yang istimewa, sehingga kalau kita perbanyak doa pada saat itu, insya Allah semakin tinggi peluang untuk dikabulkan. Nah, maka dari itu ada yang menekankan begitu ya, ketika Ramadan apa yang harus kita perbanyak? Ya, perbanyaklah mempelajari Al-Quran, perbanyaklah doa yang tentunya tentang kebaikan kita semuanya, memperbanyak sedekah,
Karena disebutkan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang dermawan dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Nah, kemudian berbagi, melaksanakan qiyamul lail dan sebagainya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali sebelum kita tutup, barangkali ada tambahan, tanya, jawab dan sebagainya, diskusi, karena kita sepertinya baru sampai pukul 13.10 WIB. Monggo Bapak Ibu jamaah, bila ada yang ingin menambah. Kalau nggak ada, saya Pak Rorom nggak, iya Pak. Nggak terkait dengan materi sih sebenarnya, tapi terkait dengan aktivitas kita nih masjid gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ini sudah dimulai ada kultum gitu ya, terus kemudian ada interaksi. Menarik juga kalau misalnya ada aktivitas ya bersama gitu, maksudnya apakah memungkin kayak misalnya kan biasanya ada zakat fitrah ya, di kantor kita mau ya yang fisik itu kita akan menyelenggarakan juga nggak ya yang di masjid ini, termasuk juga pengumpulan sedekah misalnya, ada itu seperti itu Pak, walaupun secara online. Mungkin itu sih lebih ke kegiatan masjid, kegiatan yang dharma bakti ya, bakti fisik gitu, yang sifatnya ada selain online juga ada yang ke masyarakat seperti itu Pak Rorom. Terima kasih. Udah ada penyiapan nggak? Ada rencana nggak? Iya, jadi ini Pak Slamet barangkali sudah hadir belum ya? Nah, Pak Slamet atau Pak Zamzam, Pak Latif. Nah, kemarin itu yang saya dengar memang sudah ada beberapa proposal masuk, jadi untuk infak dan dukungan kegiatan dan sebagainya dari lingkungan sekitar kita. Dari beberapa yayasan juga sudah ada memberikan proposal, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi saluran amal buat kita semuanya. Nah, akan tetapi kalau seandainya memang ada program khusus, misalnya kan biasanya ketika Ramadan kita menjaring sedekah untuk tambahan berbuka dan sebagainya, itu nanti bisa diinformasikan Pak. Ya, yang sudah itu maksud saya, walaupun sih mungkin di lingkungan kalau tetap ada gitulah ya di kita, biar tidak sustain, biar tidak putus gitu Pak Rorom. Terima kasih. Iya Pak. Iya, Bapak Ibu jamaah, ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau nanya lain boleh nggak, Pak Rorom? Ya, monggo Bu. Pengen nanya aja Pak Rorom sekarang ada di mana ya? Saya lagi di Inggris Bu, jadi istri saya itu sekolah dan saya izin untuk melaksanakan kunjungan riset di sini juga. Oh, iya, kemarin soalnya nggak tahu Pak Rorom kemana gitu. Iya, menghilang Bu. Menghilang. Gimana Som di sana? Lumayan lama kayaknya ya? Iya, jadi terasa kok baru makan 1-2 suap sudah tengah malam ya Pak, menjelang tengah malam.
17 jam, Bu, di sini. Iya. Iya, Bu Dia. Jadi kayaknya Pak Roram ini tukeran dengan saya, Bu. Saya datang, beliau pergi. Iya, Pak. Iya, oke, tadi kayaknya gantian sama Pak Abdul. Mungkin udah ya gitu aja. Oh, Iya. Oh ya, dari saya pertanyaan dikit aja. Halo. Kita Iya, sampai silakan. jam berapa sebenarnya waktunya ya? Apakah Jam 1. tadi sahurnya saya kira sampai jam 1 saja, kan kita bisa lewat. Ya. Saya nggak tahu waktu istirahat yang ofisialnya resminya jam berapa ya? Kalau waktu Setengah 1 ya? setengah 1, Pak ya? Setengah 1 sampai jam 1 ya? Iya, nanti Setengah 2. kalau dari jadwal yang diberikan Pak Slamet ini, setiap hari itu nanti ada 2 penceramah, dan tiap penceramah itu pemateri dibuat satu materinya 15 menit gitu. ya mungkin untuk pembukaan Pak Abdul mau nanya sudah itu tadi sudah akan ada pertanyaan penutup mungkin Pak Roro. Ya udah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ini merupakan pembuka yang baik. Insya Allah kita akan bertemu lagi esok ya, jam 12.30 hingga 13 WIB dengan pemateri dan materi yang mudah-mudahan lebih super. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan usaha kita terhitung sebagai amal ibadah yang dinilai 10 kali lipat di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alif. semuanya.